Oke, baik, di sini adalah hasil dari analisis korelasi menggunakan bivariat. Ya, ini adalah sampel. Yang pertama adalah variabelnya adalah umur dan berat badan. Kemudian hasil analisisnya adalah nilai korelasi atau person correlation antara umur dan berat badan adalah 1000, yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat atau sempurna secara positif. Yang kedua adalah nilai signifikannya, yaitu sig2 atau Taillet sama dengan 0,000, yang berarti lebih kecil dari yang berarti lebih kecil dari 0,01, sehingga hubungan ini signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 99%. Jumlah sampel yaitu N sama dengan 30. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan secara positif antara umur dan berat badan. Pada data ini, artinya semakin tinggi umur, maka semakin besar pula kemungkinan berat badan juga meningkat. Berdasarkan data 30 responden yang dianalisis. Oke, baik, yang selanjutnya, yang kedua adalah analisis korelasi Spearman dan Kendall. Untuk yang pertama ini adalah Spearman, yang dimana umur dan berat badan memiliki korelasi Spearman sebesar 1000 dengan nilai signifikan Pi sama dengan 0, Pi sama dengan 0,000, yang berarti terdapat hubungan positif sempurna antara umur dan berat badan. Yang kedua, hubungan ini sangat signifikan secara statistik. Yang selanjutnya adalah korelasi variabel penjual dan kelompok. Ini penjual dan kelompok. Semua nilai korelasi berada di bawah 0,3 dan tidak signifikan dalam kurung Pi lebih dari 0,005, seperti yang ini, yang artinya tidak ada hubungan yang kuat atau signifikan antara variabel-variabel lainnya. Kesimpulan dari tabel ini ialah terdapat hubungan positif sempurna dan signifikan antara umur, berat badan dalam data ini. Yang kedua, tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara variabel lain seperti penjual dan kelompok dengan umur atau berat badan. Oke, selanjutnya untuk analisis yang sama, yaitu analisis korelasi Kendall-Taut. Di situ ada koefisien korelasi Kendall sama dengan 1000. Yang ini 1000, artinya hubungan sempurna positif. Yang kedua, nilai signifikan yaitu dalam kurung Pi sama dengan 0,00 atau kurang dari 0,01, yang dimana itu menunjukkan hubungan ini sangat signifikan secara statistik. Yang selanjutnya, korelasi variabel lainnya itu memiliki nilai korelasi rendah dalam kurang dari 0,3. Nilai signifikan lebih dari 0,05 sehingga tidak signifikan. Itu kesimpulan dari tabel ini adalah terdapat hubungan positif sempurna dan signifikan antara umur dan berat badan yang konsisten dengan hasil dari uji Pearson dan Spearman sebelumnya. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel lain seperti penjual dan kelompok dengan umur atau berat badan. Nilai korelasi yaitu ini 1000 yang muncul kembali dan perlu dicermati, bisa menunjukkan bahwa data umur dan berat badan tersusun secara identik dalam urutan ranking.
Untuk analisis yang ketiga, yaitu menggunakan analisis regresi sederhana. Ini adalah hasil dari menggunakan analisis regresi sederhana. Yang pertama, ini ada model summary, itu dengan nilai R² sama dengan 0.020 dan atau berat badan hanya menjelaskan 2% variasi pada kecepatan berlari. Selanjutnya nilai adjusted R² negatif, model kurang cocok digunakan untuk prediksi. Yang selanjutnya hubungan sangat lemah, yaitu R sama dengan 0,141 dan cenderung tidak berarti. Yang ini, oke. Yang selanjutnya uji ANOVA, itu dengan nilai Pi sama dengan 0,457 lebih dari 0,05, yaitu tidak signifikan. Artinya, model regresi tidak dapat menjelaskan secara signifikan hubungan antara berat badan dan kecepatan berlari. Selanjutnya adalah tabel confidence, yaitu di mana interpretasinya adalah yang pertama model regresinya yaitu Y kecepatan berlari sama dengan 44.704 tambah 0.162 kali X sama dengan berat badan. Itu nilai Pi dalam kurung sig 0.457 lebih besar dari 0.05. Artinya koefisien berat badan tidak signifikan. Nilai koefisien dalam kurung B sama dengan 162 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan berat badan hanya meningkatkan kecepatan lari sebesar 0,162 satuan, namun tidak signifikan secara statistik. Yang selanjutnya adalah tabel residual statistik. Ini dia datanya. Beberapa hal penting. Yang pertama, residual error berkisar 15.299 yang ini hingga 17.206 yang menunjukkan bahwa variasi kesalahan prediksi cukup besar. Yang selanjutnya adalah standar residual, yang dimana 0.983 menunjukkan normalisasi error mendekati sebaran standar. Yang ini. Yang ketiga adalah Cook distance maksimum sama dengan 0.343 atau kurang 1, tidak ada outlier pengaruh tinggi. Yang terakhir ada centered leverage value, rata-rata yaitu 0.033 atau tidak ada kasus yang secara ekstrim mendominasi model. Jadi kesimpulannya dari kedua tabel ini adalah sebaran residual cukup lebar, mencerminkan prediksi model kurang akurat.
Selanjutnya, tidak ada data ekstrim atau outlier yang berpengaruh besar, tetapi prediksi tetap lemah dan menyebar. Baiklah, masih dalam analisis regresi sederhana, yang selanjutnya adalah chart, yaitu hasil histogramnya. Yang pertama adalah mean residual sama dengan min 1.34E sama dengan min 16. Ini sangat baik dan mendekati 0 sesuai asumsi regresi. Yang selanjutnya ada standar deviasi residual, yaitu 0.983 yang mendekati nilai standar normal sekitar 1. Yang selanjutnya ada N atau responden, yaitu sebanyak 30. Dari histogram ini menunjukkan bahwa pola agak mendekati distribusi normal, tetapi tidak sempurna. Ada sedikit kecondongan ke arah kiri dan lonjakan di tengah, dalam kurung moda sekitar residual 0. Kurva normal atau overlay garis menunjukkan penyimpangan hasil kecil pada normalitas. Jadi, histogram menunjukkan residual yang cenderung pada terdistribusi normal, walaupun tidak terlalu sempurna. Asumsi normalitas masih dapat diterima untuk keperluan analisis regresi sederhana. Namun, karena sebelumnya model tidak signifikan, normalitas residual ini tidak mengubah kesimpulan utama bahwa berat badan tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap kecepatan berlari. Yang selanjutnya adalah p-plot, yaitu digunakan untuk menguji apakah residual dari model regresi menyebar secara normal sampai salah satu asumsi penting regresi linear. Hasil dari p-plot, titik-titik pada plot sebagian besar berada di dekat garis diagonal yang menunjukkan distribusi normal dan teoritis. Beberapa titik sedikit menyimpang seperti ini di bagian tengah dan ujung, tetapi tidak terlalu ekstrim. Kesimpulannya adalah distribusi residual cukup mendekati normal karena sebagian besar titik mengikuti garis diagonal. Tidak ada penyimpangan besar yang menunjukkan pelanggaran serius terhadap asumsi normalitas. Maka, setiap asumsi normalitas residual terpenuhi secara visual. Oke, masih dalam analisis regresi sederhana, yang selanjutnya adalah scatter plot. Interpretasi plot. Yang pertama, titik terlihat menyebar secara acak di sekitar garis non-horizontal. Tidak terlihat pola tertentu seperti bentuk U, lengkungan, atau garis yang teratur. Asumsi homoskedasitas terpenuhi. Tidak ada pola penyebaran residual yang mengindikasikan adanya masalah varian yang tidak sama. Yang kedua, asumsi linearitas juga terpenuhi. Tidak tampak pola kurva yang menandakan hubungan non-linear. Yang terakhir, scatter plot mendukung validitas model regresi dari sisi distribusi error. Untuk analisis yang terakhir, yaitu ada analisis regresi berganda. Nah, yang pertama untuk tabel confident, yaitu nilai toleran sama dengan 1000 dan fit juga 1000, yaitu tidak terjadi multikolinearitas. Yang selanjutnya, angka ini sangat ideal, dalam kurung fit sama dengan
kurang dari 10 dan toleran lebih dari 1. Yaitu syaratnya adalah aman. Yang kedua ada exclusive variable. Nilai toleran sama dengan 0.00 yang mengindikasikan adanya multikolinearitas sempurna antara X1 yaitu umur dengan variabel dalam model. Kedua, oleh karena itu variabel umur tidak dimasukkan ke dalam model karena sangat berkorealisasi dengan variabel lain, dalam kurung kemungkinan besar hanya dengan X2 yaitu berat badan. Yang ketiga adalah collinearity diagonatis. Ini tabelnya. Kondisional yaitu conditional index lebih dari 10 dalam kurung dimension 2 sama dengan 12.875 yang menunjukkan potensi multikolinearitas. Yang selanjutnya ada variansi proportion dari X2 yaitu berat badan dalam dan konstan yang menumpuk pada satu dimensi yaitu 0.99. Itu sinyal bahaya multikolinearitas jika ada lebih dari satu variabel dalam model. Itu kesimpulannya adalah tidak ada multikolinearitas dalam variabel saat ini. Namun jika X1 umur dimasukkan ke dalam model akan terjadi multikolinearitas berat karena memiliki toleran 0.00. Disarankan untuk tidak memasukkan X1 umur ke dalam model bersamaan dengan X2 berat badan karena keduanya kemungkinan besar sangat berkolerasi. Oke, selanjutnya masih di analisis regresi berganda. Yang selanjutnya untuk residual statistik, yang dimana jumlah statistik residual dihitung berdasarkan 30 responden. Nilai prediksi bervariasi mulai dari 50.000 50.673 hingga 55.6934 dengan rata-rata 53.000 dan standar deviasi dengan 1.31857. Residual yaitu perbedaan antara nilai aktual dan nilai prediksi memiliki rentang yang cukup lebar, yaitu dari min 15.29972 hingga 16.18.1808 dengan rata-rata yang sangat mendekati 0 yaitu 0.00000, menunjukkan bahwa model secara rata-rata tidak bias. Standar devisa residual adalah 9.24677. Selanjutnya adalah residual terstandarisasi dan standar dan terstandardisasi. Nilai ini membantu dalam meningkatkan outlier atau observasi yang berpengaruh. Misalnya, stud residual memiliki rentan dari minus 1.662 hingga 1.775. Selanjutnya kita masuk ke histogram, yaitu dependent variable sama dengan Y kecepatan berenang.
Histogram menunjukkan frekuensi atau jumlah observasi untuk setiap rentan nilai kecepatan berenang, yaitu yang pertama untuk min, yaitu min 1.34 E sampai 16. Selanjutnya adalah standar deviation, yaitu sama dengan 0.983, dan N sama dengan 30. Oke, selanjutnya adalah p-plot, yaitu titik-titik pada garis cenderung mengikuti garis diagonal, yang mengindikasikan bahwa asumsi normalitas residu dalam analisis regresi terpenuhi. Asumsi normalitas residu adalah salah satu asumsi penting dalam regresi linear klasik untuk validitas inferensi statistik uji, seperti uji signifikan dan koefisien regresi. Oke, yang terakhir untuk analisis regresi berganda ada scatter plot dependent variable, yaitu kecepatan berenang. Di sini ada titik-titik, yaitu penyebaran titik-titik yang acak dan tidak membentuk pola tertentu, menunjukkan bahwa varians dari residual, yaitu perbedaan antara nilai observasi dan nilai prediksi, adalah konstan di seluruh rentang nilai prediksi. Ini adalah salah satu asumsi penting dalam analisis regresi.